Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya begitu besar dan sangat banyak, tak terhitung, tak terhingga jumlahnya. Di antara kenikmatan itu kita bisa hadir di majelis ilmu insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihat. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan syarah Riyadhus Shalihin bab sabar, memasuki hadis-hadis pamungkas, yaitu hadis ke-44 sampai 53, atau kurang lebih pada hari ini kita akan membahas 8 hadis. Satu hadis 1 jam. Jadi insya Allah 8 jam. Ngaliwat gitu. Alhamdulillah selama kajian ini berarti sudah tamat sebanyak 3 bab atau 53 hadis. Insya Allah aya buktosna gitunya, kajian Islami malam Kemis teh tos tamat 53 hadis. Tos hafal 53 hadis insyaallah ditambul. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-44. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, kana benun li abi Tolhata, ya, anak dari Abu Tolhah, anak dari Abu Tolhah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, yashtaki, jatuh sakit, fa kharaja Abu Tolhata, dan gitu ya, tatkala Abu Tolhah berpergian, bermusyafir, pakubido as-sobiu, anaknya meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Tolhata, maka ketika Abu Tolhah kembali dari safar, qala, Abu Tolhah berkata, ma fa'ala bani, kumaha cenah kaayaan si aa, si ade teh. Qalat Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim istri dari Abu Tolhah, ibunya Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim itu seorang janda. Jadi janda Pak, gaduh murang kalih namina Anas, ditikah ku Abu Tolhah. Abu Tolhah gitunya, maharna keislaman Abu Tolhah. Nah, itu ya, maharnya itu keislaman Abu Tolhah. Nah, wahia Ummu Sulaim teh ummu sobinya murang kalih ibuna gitu. Jadi naros ka Ummu Sulaim, sepuhna ibuna. Huwa askanu makana. Nah, jawab Ummu Sulaim, dia lebih tenang dari sebelumnya. Faqarrabat ilaihil asya'a fata'asya. Kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan malam gitu ya, minuman, disuguhan kepada Abu Tolhah. Summa asaba minha, lalu Abu Tolhah pun menyantap makan malam. Nah, ini diantara adab seorang istri, hendaknya menyediakan makanan kepada suami yang baru pulang dari safar.
pulang berpergian. Apakah berpergian wajib seperti kerja, apalagi berpergian yang tidak selalu seperti tugas keluar kota atau yang lainnya. Falamma faragha, maka setelah makan ya, tos nuang peda jengkol gitu ya, tos raos, qalat Abu gitunya Abu Tolha gitu berhubungan badan gitu dengan siapa? Dengan istrinya, masa dengan tetangganya, dengan istrinya. Nah setelah tenang gitu ya, setelah tenang, falamma faragha qalat warusobi, anakmu telah dikuburkan. Jadi setelah dikasih makan, kemudian berhubungan suami istri, setelah tenang, diberitahukan bahwa anaknya sudah meninggal. Falamma asbaha Abu Tolhata, maka di waktu pagi harinya, ata Rasulullah SAW fa akhbarahu, Abu Tolha datang menghadap Rasulullah SAW seraya memberitahukan apa yang sedang menimpa keluarganya. Nah, tadi malam, jadi saya pergi cenah safar pun anak teh keur gering gitu. Pas tos uih deui ditaroskeun ka indungna, kumaha budak teh? Alhamdulillah nuju istirahat cenah. Nya we dipasihan tuangeun cenah. Teras we sapa temon, cenah beres eta teh jo nyebatkeun. Kitu nya. Si Aa teh maot. Nah, reuwas atuh cenah. Nah, diwartoskeun ka Nabi. Maka Nabi tidak berkomentar apa-apa, justru balik bertanya, "A'rastumul lailah?" Nah, cik cenah. Apakah tadi malam kamu melakukan hubungan badan? Qala, Abu Tolha menjawab, "Na'am, iya." Qala, lantas Nabi mendoakan, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahilah keduanya. Pawaladat gulaman, maka dari hasil hubungan badan itu ternyata Ummu Sulaim hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, maka setelah anak itu lahir, Abu Tolha berkata kepadaku, kepada Anas, "Ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam." Nah, bawa bayi ini kepada Rasulullah. Wa ba'asa ma'ahu bitamrat, sambil Anas itu gitu ya, membawa beberapa biji kurma. Faqala, maka Nabi setelah mendapatkan menggendong bayi tersebut, "Ama'ahu syai'?" Apakah ada sesuatu bersama bayi ini? Qala, Anas menjawab, "Na'am, tamaratun." Ada beberapa biji kurma. Fa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Rasul mengambil beberapa biji kurma dan mengunyah kurma tersebut. Summa akhadhaha min fihi faja'alaha fis sabi. Kemudian Rasulullah mengambil dari mulutnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut si bayi. Summa hanakahu, kemudian oleh Rasul dioleskan ke langit-langit mulutnya. Wasammahu Abdullah, dan dinamai Abdullah. Jadi oleh Rasul ditahnik, ya, ditahnik namanya, yaitu mengunyahkan satu biji kurma sampai lembut, kemudian dioleskan ke langit-langit bayi, dan diberi nama Abdullah. Wa fi riwayatin lil Bukhari,
dalam riwayat Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansor, ada seseorang dari sahabat Ansor, fara'aitu tis'ata auladin, aku melihat 9 anak, kulluhum qad qara'u al-Qur'an, mereka semua itu anak-anak yang pandai membaca Al-Quran. Nah, bisa pandainya bagus bacaannya sesuai dengan kaidah, bisa berarti hafal Al-Quran. Siapa 9 anak ini? Yakni min auladi Abdillah al-Maulud, yakni 9 anak ini adalah anak-anak Abdullah yang tadi dilahirkan oleh siapa? Oleh Ummu Sulaim. Oleh Ummu Sulaim. Nah, lanjut. Wa fi riwayati Muslimin, dan dalam riwayat Muslim dijelaskan lagi, mata benun li Abi Thalhah min Ummi Sulaim, bahwa telah meninggal anaknya Abu Thalhah dari istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim faqalat li ahliha, berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Thalhah bi ibnihi, janganlah kalian ceritakan kematian putranya ini kepada Abu Thalhah, hatta akuna ana uhaditsu, sehingga aku sendiri yang akan menceritakannya. Faja'a, maka ketika Abu Thalhah datang ke rumahnya, faqarabat ilaihi asya'an, kemudian biasa ya diserahkan, disiapkan makan malam, fa'akala wa syariba, maka Abu Thalhah makan dan minum dengan senangnya, gitu ya, berbicara, bercengkrama dengan istri. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik, setelah menghidangkan makanan kemudian Abu Thalhah makan dengan senang sampai kenyang. Selanjutnya Ummu Sulaim berhias, ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik, yang mana berhiasnya lebih cantik di hadapannya sebelum-sebelumnya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi berhias dengan hiasan dan penampilan yang lebih cantik daripada sebelumnya. Nah, ini bisa diterapkan, Bu. Kalau ibu boga kahayang gitu ya, silahkan berhias dengan secantik-cantiknya. Fawaqa'a biha, hingga Abu Thalhah pun berhubungan badan dengannya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, maka tatkala Ummu Sulaim mengetahui bahwa suaminya telah merasa puas berhubungan dengannya, qalat, maka barulah Ummu Sulaim berkata, ya Aba Thalhah, wahai Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman, bagaimana pendapatmu kalau seseorang meminjamkan a'aru ariyatahum ahla baitin, sesuatu kepada satu keluarga, fatolabu ariyatahum, lalu mereka memintanya kembali, alahum ayyam na'uha, apakah boleh keluarga yang dipinjamkan tadi menolak? Qala Abu Thalhah menjawab, la, tidak boleh. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, pahtasib ibnaka, relakanlah anakmu telah pulang kepada Allah. Nah, jadi ini gaya komunikasi yang luar biasa dari Ummu Sulaim. Jadi beliau mampu memilih waktu yang tepat, cara yang tepat, dan pemilihan kosakata yang tepat beserta nada bicara yang tepat. Nah, karena bisa jadi kosakatanya betul tapi nadanya yang salah. Misalkan ibu mengirim pesan WA kepada bapak, bapak iraha uih, tapi sadayana di caps lock,
kata-katanya kapital. Nah, kira-kira perasaan si bapak kumaha? Nah, ieu cenah kapital kabeh jiga nu ngambek gitu. Padahal si ibu teh keyboardna bermasalah. Gitu ya. Nah, maka pelajaran yang luar biasa bagi istri adalah mau bagaimanapun suami itu adalah pemimpin keluarga. Maka harus ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Makanya jangan sampai seseorang itu punya keinginan untuk mendidik suaminya. Nah, maksudnya gimana? Misal anak ibu teh solehah, bager, penurut, rajin ibadah wajib ngakantenan, saum sareng ibadah sunnah kantenan. Kemudian dia dipertemukan dengan laki-laki yang biasa-biasa saja. Nah, bapak sebagai wali meragukan calon menantu. Nah, neng cenah, ku bapak tadi di tes Al-Fatihah ge ti tata rajong cenah. Kumaha engke jadi imam? Pak sawios engke dididik ku abdi. Nah, maka jangan sampai mengizinkan. Kenapa? Karena kalau sudah berumah tangga, mau bagaimanapun, sejelek apapun, serendah apapun, itu adalah suami yang secara fitrah adalah pemimpin, bos. Yang kita tahu dalam dunia kerja saja, bawahan mengajari bos bagaimana? Itu ya sulit, gitu ya sulit. Nah, maka kalau mau ada remedial ka calon minantu. Sok sia sabulan deui ka dieu. Lamun geus lancar Al-Fatihah diizinan. Nah, gitu ya. Itu karena sejelek apapun, serendah apapun, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Ummu Sulaim, qala, betapa terkejut, faghadiba, kemudian Abu Thalhah ini marah. Summa qala, lalu dia pun berkata, tarok tini. Nah, gitu ya. Hatta idza talatohtu summa akhbirtani bi ibni. Mengapa kamu sembunyikan berita itu dariku hingga aku berlumuran seperti ini? Nah, gitu ya, karena hubungan suami istri baru kamu beritahu mengenai anakku. Nah, geus kieu gitu. Karek dibeja lain tak tadi gitu. Pantolako hatta ata Rasulullah SAW. Maka keesokan harinya Abu Thalhah pun bergegas menemui Rasulullah SAW. Fa akhbarahu bimakana, lalu menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW setelah menyimak mendengarkan pernyataan dari sahabatnya, Nabi mendoakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Nah, gitu ya. Singkat cerita, dari hubungan itu ternyata hamil. Fahamalat, beberapa bulan kemudian Ummu Sulaim mulai hamil dari hubungan suami istri pada malam tersebut. Qala, Anas melanjutkan, wa kana Rasulullah SAW fi safarin. Satu ketika Rasulullah melakukan perjalanan. Wahia ma'ahu, dan Ummu Sulaim gitu ya, bersama mereka beserta Abu Thalhah. Jadi Rasul, Ummu Sulaim dan Abu Thalhah satu ketika safar gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu idza atal madinati min safarin la yatrukuha turuqan fadanu minal Madinah. Sebagaimana biasanya jika Rasul hendak masuk kota Madinah, baginda tidak masuk pada malam hari, tetapi singgah dulu di suatu tempat di dekat Madinah. Nah, ini kebiasaan Rasul, tidak mau datang pada waktu malam. Nah, itu ya, ini untuk para suami. Tapi mungkin sekarang sudah berbeda ya budayanya. Kalau Rasul itu tidak mau datang pada waktu malam biasanya.
Nah, fadarabaha al-mahad. Nah, itu ya, setika mendekati kota Madinah, fadarabaha al-mahad, Ummu Sulaim mules gitu. Nah, ada kontraksi. Fahtabisa alaiha Abu Thalhah gitu nya. Maka Abu Thalhah gitu ya, berhenti untuk mendampingi istrinya yang sedang kontraksi. Jadi Rasul ingin masuk ke Madinah karena tadi berdiam dulu di luar kota Madinah karena Nabi tidak mau masuk pada waktu malam. Ketika mau masuk, Ummu Sulaim mules gitu. Akhirnya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah diam dulu, sedangkan Rasul melanjutkan perjalanan. Nah, maka melihat istrinya itu mules, Abu Thalhah berdoa gitunya, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu ya jibuni an akhruja ma'a Rasulillah SAW idha kharaja. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa aku merasa senang keluar bersama Rasulullah. Wa adkhula ma'hu idza dakhala, dan aku pun merasa senang jika bisa pulang bersama Rasul. Jadi Abu Thalhah berharap pergi dan kembali bersama Rasulullah. Sedangkan waktu itu Abu Thalhah dan Ummu Sulaim tidak bisa bersama lagi Rasul karena Ummu Sulaim sedang mules. Nah, wa qad ihtabastu bima tara. Sedang saat ini aku tertahan sebagaimana yang engkau saksikan wahai Allah gitunya, ya Allah. Takulu Ummu Sulaim. Nah, setelah berdoa, tiba-tiba Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Aku sudah tidak lagi merasa sakit seperti yang tadi aku rasakan. Nah, leungit cenah kontraksi nate, intolik hayu cenah gitunya. Urang lajengkeun berangkat, pantolakna, maka kami pun berangkat. Nah, qadarullah wa darabal mahad hina qadima. Ketika masuk kota Madinah, tiba-tiba Ummu Sulaim mules lagi gitu. Pawaladat gulaman, maka lahirlah seorang laki-laki. Faqalat li ummi, maka ibuku Ummu Sulaim berkata kepada Anas, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun, tidak boleh ada seseorang pun yang menyusuinya. Jadi setelah dilahirkan tidak langsung IMD-nya, Bu. Nah, biasanya kan IMD-nya selama 1 jam di dadanya ibu. Nah, ini tidak. Oleh Ummu Sulaim dikatakan tidak boleh ada yang menyusuinya gitunya. Taghdua bihi ala Rasulullah SAW, sebelum bayi ini dibawa kepada Rasulullah. Falamma asbaha, maka ketika pada waktu pagi, jadi dari sore sampai pagi tidak disusui, ihtamal tuhu gitunya, dibawa pada waktu paginya, fantolaktu bihi ila Rasulullah SAW, diserahkan kepada Nabi SAW, wa dzakara tamamal hadis, kemudian dia menyebutkan lanjutan hadis ini, yaitu hadis yang riwayat Al-Bukhari yang tadi, yaitu bayi tersebut ditahnik ya oleh Rasul, dikunyahkan kurma sampai halus, kemudian dioleskan ke langit-langit mulut bayi. Karena liur Rasul itu berkah ya, berbeda dengan liur kita. Makanya ada sahabat Nabi yang mengumpulkan rambut Nabi, mengumpulkan bekas minum Nabi, mengumpulkan bekas wudhu Nabi. Ya memang karena Nabi berkah, yaitu khususon untuk
untuk Nabi. Adapun kita geuleuh gitu ya. Nah, itu hadis yang ke-44. Bila berkaitan dengan dengan bab sabar, tentu hadis ini sangat luar biasa, mengajarkan kesabaran kepada kita, apalagi dari sikap Ummu Sulaim yang mana beliau mengurus kematian anaknya sendiri, bahkan di riwayat lain ia yang memandikannya, bahkan ia yang sendiri menggali kuburnya, memakamkan anaknya sendiri ketika suaminya dalam keadaan safar. Dan walaupun rasa sedih ditinggalkan anak, Ummu Sulaim dengan tegar menghadapi suaminya, melayani, memberikan makanan, bahkan berhias lebih cantik daripada sebelum-sebelumnya. Dan buah dari kesabaran itu yaitu lahirnya seorang anak yang oleh Rasul didoakan, oleh Rasul juga ditahnik, yang mana dan diberi nama oleh Rasul dengan nama terbaik yaitu Abdullah. Yang dari Abdullah ini lahir 9 anak yang semuanya ahli Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya kesabaran melahirkan kesengsaraan. Justru kesabaran itu melahirkan kebahagiaan. Walaupun tentu prosesnya sangat panjang, sebagaimana kisah Yusuf alaihi salam, yang mana beliau dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, kemudian difitnah, dipenjara, sampai beliau menjadi apa? Menjadi bendahara, menjadi menteri keuangan di kerajaan Mesir, gitu ya. Hingga saudara-saudaranya bersujud kepada Yusuf alaihissalam. Itu kan tidak setahun 2 tahun ya, Bu. Nah, maka bila rasa letih, rasa capek, kesedihan kita belum tuntas, belum hilang hari ini, maka ingatlah kisah-kisah para nabi, para sahabat yang bisa jadi mereka lebih sulit daripada kita. Maka masuk ke hadis ke-45. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, laisas sadidu bisura'ah, orang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat. Innamas syadidu, akan tetapi orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, gitu ya, ketika marah. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian masih bersambung di hadis ke-46 penjelasannya. Wa an Sulaiman bin Surodin, dari Sulaiman bin Surod radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kuntu jalisan, aku sedang duduk, ma'an Nabi SAW, bersama Nabi SAW, warajulani, dan ketika itu ada 2 orang, yastabani, yang saling mencaci, pahina-hina, mun budak mah pahina-hina ngaran kolot. Nah, itunya, wa ahaduhuma qadih marra wajhu, dan dari 2 orang yang saling mencaci ini, salah seorang diantaranya wajahnya memerah, wan tafakhot audajahu, dan urat lehernya menegang, rarengkeng gitunya, beungeutna geus beureum. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, lau qalaha, yang bila diucapkan, la dhahaba anhu ma yajidu, akan hilang apa yang sedang dialaminya, yaitu marah ya. Lau qala, kalaulah ia membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang apa yang terjadi.
Faqalu lahu, maka para sahabat memberitahukan kepada dua orang itu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah itu dua hadis yang berkaitan dengan menahan diri dari rasa marah. Nah, dari dua hadis ini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa marah itu adalah bara api yang dilemparkan setan ke hati anak Adam, sehingga kita ini mudah emosi, dada kita membara ya, urat kita menegang, bahkan wajahnya memerah, dan juga diikuti dengan ungkapan serta tindakan yang tidak masuk akal. Nah makanya Nabi SAW ketika ada orang yang ingin dinasehati atau meminta nasihat kepada Nabi, maka Nabi menjawab apa? La taghdab, jangan marah. Dia berkata lagi, ya Rasulullah nasihati abdi. La taghdab, jangan marah. Nah sahabat itu meminta lagi, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Nah gitu ya. Kemudian di hadis sebelumnya Rasul menegaskan bahwa kekuatan itu tidak diukur dengan kepandaian seseorang dalam berkelahi. Nah, jadi nu kuat teh sanes mektesan. Nah, tapi Rasul mengatakan orang yang kuat itu gitu ya, adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Artinya orang yang mampu mengalahkan nafsunya gitu. Itu yang disebut kekuatan hakiki, yang mana ketika dia mampu untuk melawan, mampu untuk membalas, mampu untuk gitu ya, melakukan yang lebih kepada orang yang menyebabkan dia marah, tetapi dia dapat mengendalikan. Maka itulah yang disebut kekuatan sejati. Nah, sebab ketika marah tidak sedikit seseorang menceraikan istrinya. Itu sabab non amek. Nah, itu ya kasus suami mengecor istri di Spiteng, padahal postingannya begitu mesra, romantis. Ya, berawal dari kemarahan sampai tega mengecor, bukan ngecor tihang, mengecor istrinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang marah menghancurkan harta miliknya, gitu ya. Ngambek ngajong mobil, penyok gitunya, atuh sabaraha. Gitu. Aya gelas piring dipepeskeun. Nah, atau tidak sedikit orang tua karena marah memukul, mencubit, gitu ya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena saking emosi tidak tertahan. Begitupun seorang suami karena rasa marah tega memukul istrinya, gitu ya. Maka Nabi SAW melarang hakim memutuskan perkara antara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah. Sebab kalau sudah marah nantinya akan terjadi bias, gitu ya, akan terjadi keberpihakan terhadap salah satu pihak. Nah, maka berdasarkan dua hadis ini kita disyariatkan untuk menahan diri, bersabar dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang bertutup. Bahkan di hadis lain dianjurkan untuk berwudu, karena wudu ini dapat memedamkan amarah. Nah, itu ya. Maka jika marah dalam keadaan berdiri, dianjurkan untuk duduk. Jika marah dalam keadaan duduk, dianjurkan berbaring. Nah, dan jika khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka hendaklah keluar dari tempat di mana dia marah.
supaya tidak melampiaskan kemarahannya di tempat tersebut. Tidak ada akhir dari kemarahan kecuali penyesalan. Nah, semoga kita diberi kesabaran dan kekuatan dalam mengendalikan amarah. Lanjut hadis ke-47. Wa an Muadz bin Anasin, dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qadhama ghaidon, barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa qadirun ayyung fidahu, yang mana padahal dia mampu melampiaskannya, da'ahullahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, di hadapan segenap manusia pada hari kiamat, hatta yuhayyirahu minal huril ain masya'a, sehingga dia dipersilahkan memilih bidadari yang dikehendakinya. Masya Allah. Jadi bapak mun amek ka istri, bidadari, nah bidadari, nah gitu. Si ibu bidadara, nah emangna bapak hungkul gitu. Kemudian hadis ke-48 masih menyambung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi SAW, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, ausoni, nasihatilah aku. Qala, Rasul bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, maka orang tersebut mengulanginya beberapa kali, la taghdab, Nabi tetap menjawab, jangan marah. Jangan marah. Nah, itu ya. Jangan marah. Nah, hadis-hadis tersebut, hadirin ikhwatu iman, masih masuk ke dalam bab sabar yang menunjukkan keutamaan dari sabar. Hadis pertama dari Muadz bin Anas, Nabi mengatakan, barang siapa yang mampu menahan amarah. Di sini menggunakan kata al-ghaidhu. Al-ghaidh itu artinya marah besar. Nah, jadi marah yang benar-benar marah, bukan kehel gitu, tapi marah. Nah, orang marah biasanya orang yang yakin bahwa dirinya bisa melampiaskan kemarahannya. Nah, gitu, wani gitu. Amek teh kusabab yakin bisa ngalampiaskeun. Lamun neungeul pamajikan bisa neungeul, mun neungeul budak bisa neungeulna. Gitu. Mun neungeul guru bisa neungeul guruna. Jadi amek. Tapi lamun teu bisa amek, jadina naon, Pak? Keheul. Nah, kalau sekedar marah tapi tidak bisa melampiaskan, kesal namanya ya, keheul. Nah, oleh karena itu Allah itu mempunyai sifat marah, tapi tidak memiliki sifat kesal. Nah, jadi Allah mah tidak kesal, tapi Allah memiliki sifat marah. Karena sifat kesal itu sifat yang kurang. Itu ya, karena tidak bisa melampiaskan, kapegung gitunya. Sedang marah bagi Allah merupakan kesempurnaan. Maka bila seseorang itu marah terhadap orang lain, padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, tetapi tidak dilakukan, sanes teu wani, sanes teu bisa, da eta mah kekurangan. Ini mah benar-benar bisa melampiaskan, tetapi tidak dilakukan karena mengharapkan keridhaan dari Allah dan bersabar terhadap apa yang telah menyebabkannya marah, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Jadi
Jika nu sepele nahan amek hadiahna bidadari. Padahal bukan marah biasa, tapi marah yang benar-benar bisa sanggup melampiaskan. Tapi ketika itu dia karena mengharap ridho Allah dan bersabar terhadap penyebab marahnya, dia tidak jadi marahnya, tidak jadi melampiaskannya. Maka ganjaran yang luar biasa, ia akan dipanggil di hadapan segenap manusia. Ya Haji Agus teweleh sabar, teweleh gitunya berehan tara amekan. Dipanggil. Yang kedua, disuruh memilih bidadari yang dikehendakinya. Mangga sok cenah, ieu spekna kieu, ieu sapertos kieu. Gitunya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa bagi mereka yang mampu menahan amarah. Gitu ya. Nah, sedangkan hadis selanjutnya, hadis Abu Hurairah menegaskan bahwa ada seorang laki-laki sahabat meminta nasihat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan apa? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Tidak henti-hentinya ujian menimpa orang mukmin dan mukminah, baik kepada dirinya, keluarganya, ke anaknya atau ke hartanya, hatta yalqallah ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah dengan tidak mempunyai dosa atau kesalahan apapun. Nah, jadi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa musibah yang menimpa seseorang, baik dirinya, anaknya, hartanya, itu semua adalah tebusan bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita nanti berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki dosa, selama seseorang menghadapi ujiannya itu dengan sabar. Tapi di hadis-hadis sebelumnya, kalau dia marah menolak akan takdir Allah, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa selama kita hidup, ujian itu akan selalu datang, bergantian. Gitu ya. Dan senikmat-nikmatnya dunia adalah 3 suapan ketika kita buka saum. Bapak buka saum setelah menahan makan minum 12 jam. Nah, yang namanya kenikmatan dunia itu adalah 3 suapan pertama. Kenapa gorengan begitu nikmat? Kenapa, Pak? Karena sudah menahan diri selama 12 jam. Nikmat gorengan. Padahal rasanya sama seperti kita makan di hari-hari lain jam 8 pagi. Tapi kenapa ketika buka saum kok rasanya nikmat sekali? Padahal marjan teh aya di kulkas teh. Tapi tadi minum, tapi ketika buka saum minum marjan, begitu nikmat. Gitu ya. Tetapi kalau kita diberikan suguhan makanan yang kedua kali, ketiga kali, tentu akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, itu buka saum, apalagi nanti di akhirat. Kenapa begitu nikmat surga itu? Karena kita sudah sabar selama hidup di dunia. Dan karena kesabaran itu Allah
menghapus dosa kita semua. Nah, ya, maka ini yang harus kita ajarkan, kita pesankan kepada anak-anak kita. Nah, karena katanya Gen Z, gitu, generasi Z kelahiran 2000 ke atas, gitu ya, itu kesabarannya setipis tisu. Jadi kan mereka itu disuguhi sesuatu yang serba instan. Nah, gitu ya, serba instan, makanan instan, ngerjakeun tugas instan. Dulu kan kalau mengerjakan tugas itu ke perpustakaan, buku dijajarkeun, aya nama cari-cari di internet, bahkan aya nama aya AI, gampil pisan. Nah, maka kesabaran-kesabaran ini harus diterapkan kepada anak kita. Makanya program baru siapa? Gubernur Jawa Barat diantaranya adalah menghilangkan atau meniadakan elektronik di sekolah. Kembali lagi ke buku sebagaimana negara-negara maju di Eropa hari ini yang kembali lagi ke buku. Nah, katanya seperti itu. Lanjut hadis ke-50. Nah, tilu deui nya, Bu. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala qadima Uyainah bin Hisni. Nah, Uyainah bin Hisn itu ya datang gitu ya ke Madinah. Fanazala ala bni akhihil Hurri bin Qais, maka singgah di rumah anak saudaranya yaitu Al-Hur bin Qais. Wa kana min nafari alladziina yudnihim Umaru radhiyallahu anhu. Yang mana Hur bin Qais ini masih termasuk orang terdekat Umar radhiyallahu anhu. Karena Hur bin Qais ini adalah seorang qurra. Wa kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Karena para qurra ini merupakan sahabat semajelis Umar. Jadi majelis pertimbangan, dewan pertimbangan, Watimpres kalau sekarang adalah para ahli Quran gitu ya. Wa musyawarah ya dalam bermusyawarah. Kuhulan kanu au syubanan, baik tua maupun muda menjadi penasehat teman bermusyawarah Umar bin Khattab adalah ahli Quran. Faqala Uyainah libni akhi, maka Uyainah berkata kepada anak saudaranya, ya ibna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzin li alaih. Wahai anak saudaraku, engkau orang terdekat Amirul Mukminin, mintakan izin untukku agar bisa menghadapnya. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Lantas Al-Hur bin Qais meminta izin untuk Uyainah agar bisa bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab yang ketika itu adalah Amirul Mukminin. Falamma dakhala, maka ketika masuk menemui Umar, qala hi ya benal Khattab, wahai Amirul Mukminin gitu ya, Ibnu Khattab, fawallah, maka demi Allah, ma tu'tinal jazla wala tahkuma fina bil adli gitu ya, kami tidak mendapatimu bersikap adil gitu ya, dan kamu tidak berhukum kepada kami dengan hukuman yang adil. Jadi datang ke sahabat Umar teh langsung gitunya nyebutkeun maneh teu adil. Pagodiba Umar, maka Umar pun marah, hatta hamma an yuki abi, sehingga gitu ya wajah Umar itu menjadi memerah, bahkan akan memukul sahabat seseorang yang bernama Hur ini, yang bernama Uyainah, maaf. Faqala lahul Hur, maka Hur berkata, nah itu ya, Hur berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala lin nabiyhi, berkata kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin,
Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan sungguhnya dia termasuk orang yang bodoh. Wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umaru hina talaha. Umar berhenti ketika dia al-hur membaca ayat tersebut. Wa kana waqafan inda kitabullahi ta'ala, dan Umar merupakan orang yang sangat patuh kepada kitabullah. Nah, jadi ada seseorang yang bernama Uyainah, saudaranya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini adalah menterinya atau sahabatnya Umar bin Khattab karena seorang ahli Al-Quran. Nah, Uyainah meminta izin kepada Al-Hur untuk bertemu Umar. Ketika bertemu, Uyainah ini malah menuduh Umar, kamu tidak adil. Nah, Umar marah, bahkan mau memukul Uyainah ini. Maka langsung Al-Hur membacakan ayat, khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Lamun urang kumaha Pak? Aya piamekeun, aya nu maca Quran. Nah, lanjutkan urang mah nya teungeul deui we gitu. Nah, maka luar biasa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Umar bin Khattab ini adalah sosok yang terkenal ya dengan keadilan di antara rakyatnya, tawadhu terhadap kebenaran. Bahkan ketika ada seseorang yang mengingatkan beliau dengan ayat dari kitabullah, dia berhenti gitu ya, dan memerhatikan ayat itu dan tidak melewatkannya begitu saja gitu. Jadi Umar itu terkenal adil tapi dituduh tidak adil, marah gitu Umar itu. Nah, maka ketika mau marah gitu justru oleh Umar dihentikan. Nah, maka hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita marah atau emosi, hendaknya kita segera mengingat firman Allah, mengingat sabda-sabda Nabi, agar kita tetap berada di jalan yang benar dan tidak sesat. Sebab orang yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah, dia tidak akan sesat sebagaimana dalam firman-Nya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, gitunya. Bidadari tajika tadi gitu. Mun amak teh. Lajeng 51. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan terjadi sepeninggalku nanti monopoli menghususkan sesuatu untuk diri sendiri dan beberapa hal mungkar yang kalian mengingkarinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika kami melalui zaman tersebut? Qala, Nabi menjawab, tu'adduna al-haqqa alladzi alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Laksanakan kewajiban kalian dan minta kepada Allah sesuatu yang merupakan hak kalian. Nah, hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi ke dalam bab sabar. Nah, gitu ya. Kenapa dimasukkan ke dalam bab sabar? Sebab kita harus meminta kepada Allah agar orang tersebut diberikan hidayah sehingga mereka menunaikan kewajiban. Kemudian gitu ya. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa ini adalah hadis tentang kebenaran ya, tanda kenabian Rasul, bahwa apa yang Rasul sabdakan pasti terjadi. Yang mana pada hari ini banyak orang yang memonopoli harta
gitu ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sehingga beredar di tempat-tempat itu saja. Nah, maka ketika ada monopoli ekonomi atau yang lain sebagainya, maka bukan berarti kita harus menarik diri untuk menaati mereka atau berselisih kepada mereka, gitu ya. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah memberi hidayah sehingga mereka memberikan kewajiban kepada kita semua. Jadi seburuk-buruknya pemimpin kita itu adalah pemimpin yang ya gambaran dari yang dipimpin. Maka sembari kita sabar, sembari pula kita memperbaiki keadaan, memperbaiki masyarakat sehingga menghasilkan pemimpin yang adil. Nah, lanjut hadis ke-52. Wa an Abi Yahya bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansor, bahwa seseorang sahabat dari kalangan Ansor berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, maukah engkau memperkerjakan aku, kama tasta'malta fulanan, sebagaimana engkau memperkerjakan si fulan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alal haud. Sesungguhnya sepeninggalku nanti kalian akan mendapati monopoli orang-orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku pada hari kiamat di telaga surga. Nah, hadis ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu hendaknya bersabar pada fenomena-fenomena masyarakat, wabil khusus terkait monopoli ekonomi. Nah, gitu ya, sambil terus berikhtiar memperbaiki keadaan. Nah, gitu ya, memperbaiki keadaan. Terus hadis ke-52, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW tiba di ayyamihi allati laqiya fihal adu, pada satu hari di mana Rasulullah SAW sedang menghadapi musuh, sedang berperang. Intadhara idza malati syamsu qama fihim faqala, maka Rasulullah SAW menunggu sampai matahari condong ke barat, barulah Rasulullah berdiri di tengah-tengah para sahabat dan beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, dan mintalah keselamatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tetapi jika kalian bertemu dengan musuh hendaknya kalian bersabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyub, ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Summa qala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah munzilal qaumujri sahab, ya Allah zat yang menurunkan kitab, wahazimil ahzab, yang menjalankan awan, ihzimhum wansurna alaihim, kalahkan mereka dan menangkan kami terhadap mereka. Muttafaqun alaih. Nah, maka hadis terakhir, nah, itu ya, 52 salah. adalah hadis yang menegaskan bahwa kita itu jangan mencari-cari musuh. Jadi seseorang itu tidak boleh berharap untuk bertemu dengan musuh. Beda dengan berharap mati syahid, ini boleh, tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Tetapi berharap bertemu musuh gitu tidak boleh, karena itu dilarang. Jadi jangankan bom bunuh diri ya, mencari musuh juga tidak boleh. Kemudian juga mintalah keselamatan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menyamai keselamatan dan perdamaian kecuali datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga,
ketika bertemu musuh hendaklah kita bersabar. Kemudian kalau dari sisi pemimpin perang, komando perang, tidaklah memulai peperangan kecuali di waktu yang tepat, di hari yang tepat, dan di musim yang tepat. Dan hendaklah senantiasa banyak berdoa agar musuh-musuh dikalahkan. Nah, itu bahasan terakhir di bab sabar kitab Riyadus Shalihin. Semoga dari 52 hadis yang sudah kita bahas, semoga menjadi tambahan ilmu yang terwujud dalam amal, yang semoga kita semua semakin sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Demikian pembahasan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.